Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Oke, kali ini saya akan review mesin cuci front loading merek Panasonic ya guys. Ini kapasitas 8 kilo dengan RPM 1200 RPM dan tipenya NA128XB1LNE. Oke guys, saya akan review mesin cuci Panasonic dengan tipe NA128XB1LNE. Ini kapasitasnya 8 kilo ya guys. Nah, yang 8 kilo ini dengan tipe ini itu terdapat dua varian warna ya guys. Ini yang saya review 8 kilo berwarna silver ya guys. Ini ada yang 8 kilo berwarna putih ya guys. Nanti seperti ini putihnya. Nah, yang membedakannya tipenya kalau yang silver itu NA128XB1LNE ya guys. Itu yang silver. Kalau yang warna putih itu NA128XB1WNE. Itu sama-sama kapasitas 8 kilo, sama-sama RPM-nya 1200. Oke, ini seperti ini bentuk dari mesin cuci front loading 8 kilo ini guys. Oke, ini modulnya guys. Nah, ini bentuknya guys. Ini warnanya sangat elegan sekali, bagus. Bahannya juga, materialnya bagus guys, lebih tebal. Nah, ini untuk tempat deterjen ya guys. Ini deterjen Matic. Sangat direkomendasikan. Ini juga bisa buat deterjen powder dan juga deterjen cair atau liquid. Di sini tempatnya guys. Nah, ini buat deterjen pre-wash, barangkali mau merendam dulu di sini bisa. Nah, kalau tempat ini buat barangkali pengen softener, ini bisa disesuaikan aja sih ini. Nah, di atas mesin cuci ini terdapat perhatian untuk keamanannya guys. Sebelum memakai mesin cuci ini, kita harus membaca dulu perhatian ini guys. Ini sangat penting sekali. Yang pertama, ikuti petunjuk penggunaan dengan benar untuk mengoperasikan mesin cuci ini. Nah, harus wajib baca dulu. Yang kedua, sebelum memasang mesin cuci, lepaskan 4 skrup pengunci yang ada di belakang unit. Jadi harus ini guys, harus lepas dulu 4 skrup ini. Ini 4 skrup. 1, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, ini di dalam ini harus sampai karet-karetnya juga guys, harus dilepas. Ini ada 4 skrup. Nanti ada penutupnya sih di dalam mesin cucinya. Nah, yang selanjutnya ini selang pembuangan. Selang pembuangan ini sangat panjang sekali. Ini bisa dilepas, ini bisa dilepas. Nah, kalau yang ini bautnya jangan dilepas ya guys. Nah, nih, jangan lepas skrup ini buat drain supaya lebih lancar ya guys. Nah, kalau yang ini buat anti tikus di bawah mesin cuci. Mesin cuci ini bawahnya lubang ya guys, jadi harus ditutup dengan ini. Nanti di skrup aja pakai baut. Nah, untuk spesifikasinya seperti ini guys. Ini tipenya NA128XB1LNE 220 volt per 50 Hz, daya pengenal 1900, konsumsi daya pemanas 1700. Nah, ini kan listriknya lumayan nih guys. Ini jangan takut, biarpun kita listrik 900 atau enggak 1300 watt, mesin cuci ini bisa dapat beroperasi guys, asalkan untuk water temperaturnya kita kopin atau enggak pakai air dingin biasa. Jangan heaternya jangan dinyalain. Kalau heaternya dinyalain itu pasti besar guys, itu bisa sampai 1700 atau enggak 1900. Nanti kita lihat sama-sama ya guys untuk cara pengoperasian mesin cuci ini. Oke guys, yang ketiga, pastikan mesin cuci menggunakan sumber arus listrik yang telah dihubungkan dengan kabel pertanahan atau arde ya guys. Aturlah kaki
pengatur ketinggian hingga kedudukan mesin cuci stabil. Jadi perhatian yang ketiga ini, pastikan mesin cuci ini tidak jengjot ya guys. Harus benar-benar tegak dan stabil. Ini supaya apa? Supaya barangkali untuk pengeringan, proses pengeringan dia tidak bergetar ya guys. Jadi tidak berisik. Kalau misalkan tidak stabil atau enggak bergoyang, ini kita bisa di adjustable atau enggak kita atur bagian kaki yang ada di depan ini. Ini pakai kunci pas aja guys. Oke, yang keempat, mesin cuci ini dilengkapi dengan kunci pintu pengaman. Jangan membuka pintu dengan paksa ketika mesin cuci sedang beroperasi. Oke, perhatian yang keempat ini, ketika mesin cuci beroperasi, pintu mesin cuci ini pasti terkunci ya guys. Jadi ini pasti terkunci pintunya ketika beroperasi. Itu kenapa terkunci? Biar aman. Jadi kalau misalkan bisa kebuka lagi beroperasi, ditakutkan kenapa-napa ya guys dengan penggunanya. Nah, ini jangan sekali-kali kalau misalkan lagi operasi ini dipaksa. Ini takut merusak mesin cucinya. Oke, selanjutnya yang kelima, gunakan sumber listrik 220 volt atau per 50 Hz agar tidak terjadi kerusakan atau kecelakaan. Ini mesti voltasenya yang stabil ya guys untuk penggunaan mesin cuci ini. Jadi selanjutnya yang keenam, sebelum mencuci keluarkan koin, kunci dan benda-benda lainnya yang disaku pakaian untuk menghindari penyumbatan sistem pembuangan air dan kerusakan pada mesin cuci. Jadi sebelum memasukkan pakaian ke dalam mesin cuci ini, itu periksa dulu saku-saku berupa koin atau enggak benda-benda yang lain itu di dalam saku ya guys. Jadi menghindari kecelakaan dan penyumbatan pembuangan. Yang ketujuh, jangan memasukkan cucian yang Oke guys, mari kita lihat bentuk dari daleman mesin cuci front loading merek Panasonic ini ya guys. Nah, ketika pintu dibuka, ini seperti ini ya guys, ada pembukanya. Jadi lebih mudah untuk membuka pintu. Nah, saat dibuka juga, ini mesin cuci front loading Panasonic ini itu sangat lebar sekali ya guys. Jadi untuk memasukkan pakaian itu lebih gampang dan lebih mudah. Ini seperti ini, bisa langsung ditekuk sampai ke belakang ya guys. Jadi lebih gampang untuk memasukkan pakaian. Nah, dari bahan penutupnya juga dia sudah memakai besi atau baja ya guys. Jadi lebih kuat dan gak gampang patah. Nah, ini dari bentuk dalemannya juga, drumnya. Ini terdapat selang inlet buat masuknya air. Ini ada buat penutup baut yang ada di belakang, sama ada bautnya ya guys buat anti tikus yang ada di bawah.
Ada juga buku garansi sama buku manualnya guys. Sama ini ada kertas guys. Ini peringatan sebelum mengoperasikan unit mesin cuci. Nah, ini pastikan untuk melepas baut pengencang sebelum pemasangannya, baut yang tadi saya jelasin di awal ya guys. Dan juga pastikan posisi kaki harus rata dan sejajar, jadi tidak goyang ya guys. Ini dikhawatirkan akan bergetar kencang dan berisik ya guys, dan juga bisa berpindah tempat dengan sendirinya. Jadi kalau misalkan bautnya nggak dilepas atau nggak sejajar posisinya, ini ditakutkannya seperti itu guys. Nah, untuk kendala saat mengoperasikan unit ini, bila mana terdapat display kode error U14, ini angka operasinya, pastikan keran dalam kondisi terbuka penuh atau full open ya guys. Jadi jangan setengah-setengah ya untuk membuka kerannya, jadi harus benar-benar full. Pastikan tekanan air cukup. Ini ada tekanannya guys, 0,31 sampai 10,2 kg per cm persegi ya guys. Yaitu bila menggunakan tandon air minimal tinggi tandon 3 meter di atas mesin cuci. Untuk tekanan air dari PDAM biasanya tidak stabil dan tekanan air berbeda antara pagi dan malam hari ya guys. Nah, yang ketiga, pastikan filter inlet valve tidak tersumbat karena kotoran. Bersihkan terlebih dahulu filter inletnya minimal 1 bulan sekali ya guys. Nah, kelainan unitnya, aliran air masuk kecil, kurang lancar jika kotor inletnya ya guys. Selanjutnya, yang keempat, pastikan filter saluran pembuangan air tidak tersumbat kotoran seperti koin, peniti. Jadi sebelum memasukkan pakaian, alangkah baiknya juga saku-saku yang ada di pakaian atau celana itu harus diperiksa terlebih dahulu ya guys, untuk menghindari filter pembuangan tersumbat. Dan juga yang kelima, pastikan selang pembuangan air tidak terlepas atau turun. Selang pembuangan air harus kondisi terikat. Ini saluran pembuangan air tidak lancar nanti kalau misalkan selang pembuangannya tidak terbaut atau tidak terkunci ya guys. Nah, yang kedua, unit tidak bisa dicuci, sama dengan poin 1. Ini sama dengan poin 1 ya guys. Ini aliran air masuk kecil, kurang lancar. Saluran pembuangan air tidak lancar. Yang ketiga, air tidak mengalir ke dalam tabung. Ini nanti dibaca aja guys, ada di buku panduannya. Nah, ini dari tabungnya juga dia terdapat penjolan. Ini ada fungsinya guys. Ini fungsinya buat pembilasan. Jadi pembilasannya lebih maksimal ya guys. Ini penjolan ini. Drumnya juga dia sangat lembut sekali, jadi pakaian nggak bakal merusak ya guys. Jadi merawat pakaian. Nah guys, mari kita mengenal atau mengoperasikan mesin cuci ini. Kita pengen tahu untuk waktu berapa lamanya ya guys. Kita tekan power dulu. Nah, ketika tekan power ini saya pengaturannya di button ya guys untuk programnya. Nah, ini water time-nya dia 40 derajat. Kalau misalkan pengen wattnya lebih kecil, 250 watt atau ke bawah, itu temperaturnya kita cold-in aja ya, yang kedip-kedipnya nanti di cold biar listriknya irit. Nah, kalau misalkan untuk tingkat perasnya atau tingkat keringnya pengen lebih maksimal, kita tekan spin speed. Nah, ini spin speednya bisa 1200 rpm ya guys. Ini waktunya 1 jam 20 menit untuk program cotton. Nah, ini untuk program intensif dia waktunya 1 jam 59 menit ya guys. Ini juga water time-nya bisa kita call-in atau pakai air dingin biasa ya guys, jadi nggak pakai heater, sehingga listriknya lebih hemat listrik.
Untuk spinnya juga bisa kita maksimalin ke 1200. Ini waktunya 1 jam 9 menit ya guys. Nah, untuk pakaian yang berbahan sintetis ini waktunya 44 menit. Nah, bahan sintetis ini cuma dia spin speednya 800 rpm ya guys, nggak bisa sampai 1200. Nah, untuk program delicate atau program pakaian lembut ini langsung water time-nya ke cold. Ini cuma spin speednya dia 600. Ini pakaian lembut, waktunya 39 menit. Nah, bila mana pengen ngeringin aja, ini bisa ya guys di program spin. Nah, ini waktu untuk bukan waktu ya, kecepatan spinnya bisa kita atur sampai 1200. Ini waktunya 11 menit untuk spin aja guys. Selanjutnya ini rinse spin buat pembilasan dan pengeringan. Ini pembilasan pengeringan, spin speednya kita bisa atur sampai full 1200. Untuk waktunya 17 menit. Nah, kita pilih ke color ya guys. Ini mesin cuci ini terdapat program color. Jadi bila mana Anda suka mencampur atau enggak memisahkan pakaian-pakaian yang berwarna, ini di mesin cuci ini terdapat color ya guys. Jadi ini sangat cocok untuk pakaian yang benar-benar berwarna ya guys. Jadi nggak gampang luntur. Nah, untuk temperaturnya juga udah di cold, sama RPM-nya bisa di 1200. Ini untuk waktunya 57 menit. Nah, barangkali untuk wash aja ini bisa guys, untuk nyuci aja. Jadi nggak ngeringin, nggak rinse ya guys. Hanya untuk pencucian aja. Ini water time-nya bisa diatur sampai cold ya guys. Jadi usahakan untuk temperatur kita cold aja biar listriknya lebih irit ya guys. Jadi nggak pakai air panas. Nah, kita lanjut di rapid wash buat pencucian cepat, dia 15 menit, spin speednya 800. Nah, ini untuk down jaket, barangkali jaket juga bisa, atau enggak jaket-jaket yang berbulu itu juga bisa. Ini temperaturnya kita bisa atur. Ini bisa di temperatur cold dan juga spin speednya bisa 1200 ya guys. Ini waktunya 48 menit. Oke, kita bedding atau enggak selimut. Sama water time-nya kita call-in pakai air biasa. Untuk spin speednya bisa maksimal 1200. Selanjutnya atau yang terakhir kita ke mix ya guys. Ini mix, water time-nya bisa ke cold. Dan juga untuk spin speednya bisa ke 1200. Oke guys, sekian dulu review dari saya untuk mesin cuci front loading merek Panasonic ini. Bila mana ada pertanyaan dengan mesin cuci front loading ini yang berkapasitas 8 kilo dengan tipe NA128XB1 LNE ya guys, berwarna silver, silakan tulis di kolom komentar ya guys bila mana ada pertanyaan. Dan juga bila mana Anda suka dengan video ini atau konten ini, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.